Masih banyak aku lihat di luar sana orang-orang yang ngerasa udah paling tech savvy, udah paling ngerti teknologi hanya karena dia sering nanya-nanya ChatGPT. Padahal kalau kenyataannya AI itu dipakai cuman untuk bikin draft email ataupun diskusi biasa aja, itu adalah bare paling minimum di tahun 2006. Karena kalau mindset kalian itu masih tanya-tanya sama AI, maka kalian udah ketinggalan jauh banget. Apa sesungguhnya di tahun ini bukan lagi cuma soal prompting biasa, tapi adalah soal bagaimana kita membangun yang namanya AI agent. Sekarang biar mudah, aku kasih analogi yang gampang ya. Chatbot atau LLM itu seperti anak magang biasa yang kamu kasih instruksi dari A sampai Z. Tapi kalau AI agent ini diibaratkan kamu punya seorang karyawan yang merupakan seorang manajer divisi. Kamu cuma perlu ngasih tahu goalsnya apa atau tujuannya apa, biarkan AI agent ini yang mikir, bikin workflow-nya dan bahkan sistemnya untuk kamu. Karena selama dia punya akses ke komputer kita, maka dia bisa eksekusi semuanya 24 jam nonstop tanpa perlu kita ikut campur tangan lagi. Di video ini kita akan bedah bagaimana caranya orang-orang di luar sana bisa mengeksploitasi AI agent supaya mereka bisa dapat duit, cuan, uang semua dari AI. Dan ini bukan cuma sekedar tutorial klik-klik doang, tapi beneran terjadi dan banyak orang yang udah menghasilkan. Bagaimana caranya kita bisa mikir sebagai seorang AI arsitek. Dulu kalau kita mau cari klien, kita pakai metode cold calling ya. Kita teleponin orang satu-satu, one by one, atau kita kirim email ke mereka yang intinya ini manual banget dan makan waktu ya. Tapi sekarang AI agent bisa kita jadikan sebagai hunter pribadi kita. Kita bisa minta AI agent untuk meng-scraping data dari internet, memfilter profile LinkedIn ataupun perusahaannya mereka melalui Google Maps yang sesuai dengan target perusahaan kita. Lalu mereka bisa kita minta untuk mengenerate email yang personalized dengan setiap perusahaan yang sudah dia scraping datanya. Dan kerennya adalah AI agent kalau dia tidak menerima email balasan, dia akan otomatis melakukan follow up setiap beberapa waktu sekali sesuai dengan settingan kita. Terus tugasnya kita sebagai manusia apa? Tunggu aja, santai aja sampai akhirnya klien kita ngajak kita, "Oke, boleh Pak, ayo kita meeting." Disitulah peran kita sesungguhnya untuk ketemu langsung, memberikan personal touch kita sebagai manusia dan meyakinkan dia saat kita closing dan ketemu. Yang merupakan salah satu favoritku, yaitu vibe coding. Buat kamu yang pengen banget bikin macam-macam game dan aplikasi yang ada di otak kamu tapi kamu nggak ngerti coding dan bukan merupakan programmer, maka sekarang adalah era kamu. Saatnya kamu bersinar guys. Dengan vibe coding, kalian bisa bikin aplikasi dan game apapun yang ada di otak kalian, bikin aplikasi keuangan sederhana dan mengintegrasikan API dengan API yang lain hanya dengan bantuan AI. Dan ingat, tanpa kalian harus jago coding karena kalian bertindak murni sebagai arsitek AI-nya. Jadi biarkan AI yang menulis kodenya, mendeteksi jika ada bug dan memperbaikinya secara otomatis. Jadi intinya barrier to entry untuk bikin produk digital di era sekarang itu udah nggak ada lagi, udah hilang. Batasannya adalah hanya imajinasi kita sebagai manusia. Sekarang bayangin kamu adalah orang yang punya bisnis F&B, event, atau sebagainya ya. Sering banget potensial prospek atau calon customer ini hilang gitu aja hanya karena mereka ngechat di luar jam kerja dan kita nggak punya tim yang bisa balas di luar jam kerja tersebut. Nah, disinilah kita masuk untuk bisa mengintegrasikan sistem chatbot AI dalam otomatisasi bisnis kita. Karena sekarang AI sudah bisa kita berikan perintah untuk membalas, bukan cuma membalas sebagai AI yang kaku kayak robot, tapi memberikan personal touch seolah-olah AI kita adalah seorang manusia dengan knowledge ataupun ilmu yang sudah kita berikan dalam bentuk database kepada mereka. AI agent ini bisa ngecek stok, menjawab FAQ dengan luwes, sampai memproses data klien secara real time saat itu juga. Dan untuk contoh implementasi chatbot AI ini, aku sudah membuatkan videonya, kamu silahkan nonton di sini ya. Dan untuk kamu yang punya background sebagai marketing, AI agent juga udah bisa ngegantiin kamu guys. Kalau dulu untuk ngatur iklan Facebook ataupun Instagram Ads, kita perlu tim khusus untuk mungkin testing iklan A atau B, atau sebab kita biasa menyebutnya sebagai A/B testing. Tapi sekarang AI bisa membantu kita mengontrol apa iklan yang bagus, apa iklan yang nggak bagus dalam waktu 24 jam penuh. Dia akan meneruskan iklan yang bagus dan mematikan iklan yang dirasa boncos dan melakukan replika
implementasi terhadap campaign yang winning. Bahkan serunya adalah AI sekarang udah bisa kita suruh untuk bikin landing page secara instan untuk UMKM yang belum punya website untuk produknya mereka, menjadikannya sebagai penawaran untuk klien kita. Yang terakhir adalah menggunakan automasi untuk mendominasi sosial media. Kita bisa merancang sebuah AI di mana dia bisa menarik sebuah tren terbaru dari internet, menganalisa skor viralitasnya, dan menyusun kerangka hook serta naskah yang siap untuk kita eksekusi. Kita bisa memproduksi puluhan konten edukatif yang terstruktur dan siap untuk dieksekusi. Sehingga outputnya ini bisa konsisten dan kita nggak perlu burn out karena kita capek mikir. Semua ide tadi bukan fiksi, udah banyak orang yang menghasilkan uang beneran dari AI di tahun 2026 ini. Buat kamu yang mau merancang sebuah prompt dan arsitektural yang keren, tapi bingung mulai dari mana, kamu bisa main ke website yang aku bikin gratis untuk siapapun yang berkunjung di website tersebut. Silakan kunjungi link yang aku kasih gratis ya, dan kamu bisa belajar dan juga ambil prompt gratis dari sana. Dan seperti biasa, jangan lupa share video ini dan subscribe channel ini kalau kamu ngerasa video ini dan channel ini bermanfaat. And I'll see you in the next video. Bye bye.